Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan nama saya David dan hari ini kita akan kembali membahas seri menyelidiki Alkitab. Dan saya tidak sendiri karena kita akan ditemani oleh Kak Priscil. Shalom Kak, apa kabar? Shalom David, selamat pagi. Ya, Puji Tuhan baik. Apa kabar, Fit? kabar baik puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, ya, sebelum kita lanjut untuk membahas, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih buat pagi yang telah kau berikan bagi masing-masing kami. Dan di pagi hari ini kami hendak kembali membahas seri menyelidiki Alkitab. Berikan roh kudusmu kepada kami semua yang melihat pembahasan ini, juga kepada Kak Priscil yang akan membawa pembahasan, yang akan menjelaskan, dan juga kepada hambamu juga untuk memimpin pembahasan kami pada pagi hari ini. Berkati setiap perangkat yang kami gunakan, jaringan internet, dan segala hal yang menunjang pertemuan kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapak, inilah doa dan ungkapan syukur anakmu. Kami berdoa hanya di dalam nama anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya, hari ini kita akan membahas seri menyelidiki Alkitab pada bagian yang ke-28, contoh bagian kedua, dengan judul Perjanjian Lama Menjelaskan. Nah, jadi di bagian yang ke-26 kemarin itu kita udah membahas 4 alasan mengapa kita masih menggunakan perjanjian lama. Ya, ada 4 alasan. Dan hari ini di poin yang ketiga, yaitu Yesus dan para rasul menjelaskan banyak hal dari kitab-kitab di perjanjian lama. Nah, hari ini kita akan lihat beberapa contoh di mana Yesus dan para rasul menjelaskan banyak hal menggunakan kitab-kitab perjanjian lama. Ya, jadi silakan Kak Priscil boleh dimulai pembahasannya. Oke, thank you David. Jadi itu benar banget. Ya kan, kita sudah bahas 4 hal, lalu kita akan membahas di poin yang ketiga. Jadi di sini sebenarnya ada banyak loh ayat-ayat di dalam Alkitab yang kita ini tidak bisa pahami dengan lebih jelas kalau kita tidak belajar dari perjanjian lama. Nah, kita akan buktikan nih, apa saja sih ayat-ayatnya. Nah, sambil pembuktian, saya sambil tanya-tanya ke David. Oke, Fit. Jadi kita masuk nih. Teman-teman, kita masuk ke kitab Wahyu. Ya, biasa kan orang bilang kitab Wahyu, ya udah Wahyu aja. Tapi benarkah saat kita mempelajari kitab Wahyu, kita sebenarnya juga tetap butuh membuka kitab Perjanjian Lama. Oke, David, di sini ada Wahyu 2 ayat yang ke-14 nih. Ya, Menurut David, apa yang perlu eh, kita buka dari kitab Perjanjian Lama kalau baca ayat ini? eh yang perlu kita buka. Kalau saya baca, ini kan dikatakan di situ, di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Nah ini ya saya teringat pastinya ada di Perjanjian Lama ya, karena ini juga bicara tentang cerita umat Israel juga ya. Tapi saya memang kurang tahu Kak, itu terdapat di mana tuh di Perjanjian Lama. Oke, thank you Fit. Benar banget. Saya juga uh, memberi highlight itu yang di Bileam dan Balak. Cerita Bileam dan Balak ini sebenarnya kita bisa pelajari dari kitab Bilangan, pasal yang ke-22. Nah, ini kan bicara soal 7 jemaat ya. Ini 7 jemaat ya. Dan di sini sudah dikatakan nih, menganut ajaran Bileam. Pertanyaannya gimana kita bisa tahu ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak kalau kita tidak benar-benar mempelajari kisah yang ada di Bilangan 22. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh yang pertama. Jadi untuk kitab Wahyu pun kita masih tetap harus membuka kitab Perjanjian Lama. Kita mau ke contoh yang berikutnya nih. Kita ke contoh yang kedua ya. David juga baca ya. Nah, ini di Wahyu lagi nih, Fit. Ini sama, masih di 7 jemaat ya. Di 7 jemaat. Kalau David baca Wahyu 2 ayat yang ke-20 ini, menurut David, apa saja yang perlu dilihat dari perjanjian lama? Em, Kalau saya baca di sini dikatakan di situ, aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel.
wanita Isabel ini yang istrinya Raja Ahab kah? Benar, benar banget. Ah, Benar berarti banget, Fit. berarti ini kan ada di perjanjian lama kan? Yes. Ya, saya lupa tuh, saya kurang kurang ingat tuh Kak, di mana kisahnya di perjanjian lama. Oke. Jadi kalau ceritanya Isabel ya dan Ahab, kalau ada yang suka baca ceritanya, itu ada di satu raja-raja. Nah, di sini ada banyak ya ceritanya, nanti boleh dibaca dari pasal 16 sampai yang ke-21. Jadi kalau ingin tahu kenapa sih jemaat ini tuh dikatakan aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel dan bla 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 ini ya. Harus tahu nih, emang apa sih yang dilakukan Isabel gitu kan? Nah, untuk kita bisa tahu, kembali lagi kita butuh perjanjian lama untuk bisa lebih mengerti ayat dari Wahyu 2 ayat 20 seperti itu. Oke, kita ke contoh yang ketiga, David lagi nih. Ini Fit kata-kata Yesus ya. Kalau kita lihat ini adalah Yesus yang bicara kali ini. Nah, bahkan kita lihat ya, tadi udah ya para rasul ya, Yohanes, kita tahu penulis kitab Wahyu adalah Yohanes. Sekarang coba kita lihat kalau Yesus gimana? Apa menurut David dari sini yang ada hubungannya dengan perjanjian lama? eh Ketika dikatakan di sini, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nah, berarti ini udah jelas-jelas nih Kak, dikatakan firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Artinya ini merujuk kepada kitab Daniel di perjanjian lama, ya kan Kak? Benar. Kalau ini jelas-jelas nih. Ingin tahu, ini kan bicara, David ingat nggak kalau Matius 24 ini bicara tentang apa? Yesus berbicara tentang apa? Matius 24 itu yang saya ingat berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman ya, tanda-tanda kedatangan Kristus ya. Yes, benar. Sehubungan dengan akhir zaman. Dan kalau mau bicara akhir zaman, artinya kita bukan hanya ke kitab Wahyu biasanya gitu kan, atau ke kitab Matius ini aja, tapi juga berarti ke kitab nih, ke kitab Daniel seperti yang David sudah sampaikan jelas. Jadi mau baca, silahkan baca keseluruhan kitab Daniel untuk kita bisa mengerti lagi. Oke, dari sini kita aja udah bisa lihat nih dari 3 contoh ini. Kalau ada banyak hal yang kita butuh perjanjian lama untuk kita bisa lebih memahami apa yang dimaksudkan di perjanjian baru. Ini contoh lagi nih yang berikutnya. Masih di Matius 24. Berarti masih tetap Yesus berbicara, topiknya masih sama. Kalau yang ini Fit, kira-kira apa nih? Yang Eh, sehubungan dengan perjanjian lama. Ya, dikatakan sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Nah, kalau ini kan udah jelas ya dikatakan pada zaman Nuh, berarti ini harus melihat kisah Nabi Nuh yang ada di perjanjian lama, gitu Kak. Di Benar. Ingat nggak Fit? Kitabnya di mana kalau Nuh? kitab Kejadian. Benar, benar banget. Jadi kita bisa lihat cerita Nuh ya. Ini bayangin nih, kita mau tahu tentang kedatangan anak manusia, berarti kita harus melihat lagi pada zaman Nuh. Menarik sekali kan? Jadi ada begitu banyak hal yang kita harus lihat dari perjanjian lama. Nuh ini ada di Kejadian 6 sampai 9 dan mungkin ada beberapa ya, ada beberapa bagian kecil-kecil di perjanjian baru juga. Ya, karena memang Alkitab ini harmonis ya, satu kesatuan ya. Kita bisa cek di bagian yang lain. Oke, kita ke contoh yang terakhir. Ah, ini jelas banget ya, Fit. Gimana, Fit? Dikatakan ingatlah akan istri Lot, berarti ini merujuk pada kisah Lot yang ada di dalam Kejadian, ya kan? Yes, benar, kejadian. Jadi, kalau bicara istri Lot, itu ada di, ini ayatnya di Lukas ya. Dan ini masih tetap di perkataan Yesus. Maksudnya ini Yesus yang bicara. Ingatlah akan istri Lot. Nah, ayatnya ini ayat 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 yang pendek menurut saya. Karena belakangnya nggak ada penjelasan nih, Fit. Kalau kita baca ayat selanjutnya ya, ayat 33, tidak dijelaskan istri Lotnya kenapa memang. Cuma ini doang, ingatlah akan istri Lot, gitu kan. Jadi kalau kita tidak membaca kisahnya tentang istri Lot yang ada di Kejadian 19, mungkin kita kayak mikir, ingatlah akan istri Lot, apa yang harus diingat? Gitu.
Jadi penting banget nih dari sini kita melihat bahwa perjanjian lama ini sangat dibutuhkan juga untuk kita bisa mengerti perjanjian baru. Ini saya ulang-ulang ya, supaya di otak kita, oh ya, kita butuh perjanjian lama. Karena sama pentingnya dengan perjanjian baru. Seperti itu. Sampai sini sudah jelas, Kak Fit? Ya, sudah cukup jelas, Kak. Saya Sudah sudah cukup jelas ya. lagi mengerti. Yes. Jadi teman-teman di sini saya hanya membagikan 5 contoh dan pasti ada banyak contoh-contoh lainnya ya yang kita bisa dapatkan kenapa penting perjanjian lama. Dan perjanjian lama ini masih tetap diperlukan untuk benar-benar kita bisa memahami maksud atau arti dari apa yang ditulis di dalam perjanjian baru. Benar ya, Fit ya? Ya, ya. Gimana kalau misalnya David tadi cuma dapat ingatlah akan istri Lot gitu, tapi Hmm. nggak pernah mau baca ceritanya. Kira-kira paham nggak? Kalau cuma baca di perjanjian barunya aja ya pasti nggak akan dapat informasi lagi, nggak akan paham. Benar. Jadi di situ ya teman-teman, perjanjian lama ini sangat diperlukan. Jadi kami menghimbau untuk membaca dan menggunakan perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke, kiranya renungan kita pada hari ini itu boleh menolong kita ya untuk bisa ngerti kenapa sih kita masih tetap menggunakan perjanjian lama. Sekian pembahasan dari saya akan kembalikan ke David. Terima Ya, kasih dan Tuhan memberkati. ya, thank you Kak Prisil sudah membawakan pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita udah lihat ya, kenapa sih kita harus menggunakan perjanjian lama. Oke, terima kasih sekali lagi buat Kak Prisil yang sudah membawakan pembahasan dan juga teman-teman yang sudah mengikuti pembahasan ini sampai akhir. Sebelum kita berpisah, mari kita satu di dalam doa dan Kak Prisil boleh tutup dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur oleh karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, dan ajarilah kami untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Dan kami bersyukur untuk pembahasan pada pagi ini, boleh mengingatkan kami semua, perjanjian lama maupun perjanjian baru, keduanya adalah penting, dan banyak hal Tuhan yang saat kami ingin mempelajari perjanjian baru, kami akan jauh lebih bisa mengerti saat kami juga mempelajari perjanjian lama. Ajari kami untuk kami boleh mempercayai dan menggunakan dan mempelajari semua kitab, perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ini Tuhan doa dan harapan kami mau serahkan seluruh aktivitas kami di pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, kehendak-Mu yang jadi dalam kami, bukan kehendak kami. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan, Juru Selamat, dan Imam besar kami. Amin. Amin. Ya, buat saudara-saudara yang memiliki pertanyaan, bisa langsung komen di channel YouTube Grow, atau bisa langsung kirim pertanyaan di nomor WA yang tertera di slide kita, atau bisa juga melalui sosial media di Facebook maupun di Instagram. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye, Kak.